Shalom Eros, mari dimanapun kalian berada, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaannya tak akan tergoncangkan. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Tuhan Allah kita. Diberi kuasa dari Raja mulia.
jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, amin. Allah kita adalah Allah yang sangat berkuasa, amin. Sungguh luar biasa dan sungguh dahsyat Tuhan Allah kita. Come on Eros, kita sama-sama mau katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Segala raja. Sungguh kami bersyukur atas kuasa yang dari-Mu Tuhan. Dan kini kami mau memberikan sepenuh hidup kami untuk memuliakan-Mu seumur hidup kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu,
Shalom, selamat sore. Welcome back to EOG Online Service. Dan kalian semua yang baru pulang dari retreat, refreshing days, youth camp. Saya tahu mungkin kalian lelah, tapi bersyukur kalian bisa menjalani itu semua. Saya berdoa supaya semua materi yang disampaikan boleh memberkati kalian semua. Dan sore hari ini di online service saya akan berbagi mengenai sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita, khususnya anak-anak muda. Nah, kita harus sadar bahwa kita ini hidup di zaman hyper-individualism. Yang artinya adalah individualisme yang sangat berlebihan. Sangat tinggi sekali levelnya, ya. Dan berusaha untuk merdeka dari segala sesuatu. Bahkan kalau perlu ada aturan, dilanggar semuanya. Kita nggak bisa memungkiri kita sedang hidup di zaman seperti itu oleh karena tuntunan sosial media dan seterusnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai hyper-individuation, keinginan untuk individualistis yang berlebihan, itu sebetulnya adalah sebuah kondisi pikiran. It is a state of mind di mana seseorang itu percaya bahwa dirinya atau diri kita is the center of all things. Nah, ini berbahaya. Ketika kita mulai merasa bahwa kita adalah pusat perhatian, kita adalah pusat masalah, kita adalah pusat dari segalanya, ini mulai problematik. Dan ini harus direnungkan dan diselesaikan dengan baik-baik. Ya. Kadang-kadang kita ini merasa bahwa kalau kita melakukan sebuah kesalahan, dunia akan menghakimi kita. Ya, mungkin nanti lain kali saya akan bahas mengenai cancel culture dan sebagainya. Ya, kita mungkin merasa, wah, kayaknya saya salah, dunia akan menolak saya dan seterusnya. Hati-hati, tidak semua yang kalian saksikan di sosial media itu sesuai dengan firman. Dan apa yang paling penting adalah what Jesus says, bukan apa yang dunia katakan. Ya. Oleh karena itu kita mau berdalam lagi. Ada beberapa statement yang saya cuplik, yang saya suka, saya ambil dari sosial media dan saya mau bagikan kepada kita semua. Yang pertama adalah, the reason you stop using your gift when you're mad is because you think it's yours. Alasan kenapa engkau berhenti untuk menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepadamu adalah karena kau merasa bahwa karunia itu milikmu. Padahal yang namanya gifts itu hadiah, diberikan. Kita tidak layak, kita tidak tahu apa itu, tapi diberikan kepada kita. Dan itu bukan oleh usaha kita, itu murni diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, the reason we stop using our gift when we are discouraged is what you think is yours. Alasan kenapa kita berhenti melakukan talenta atau karunia yang Tuhan berikan di masa muda kita, karena dan kemudian kita menjadi discouraged, kita menjadi tidak percaya diri, ya, karena kita merasa itu milik kita, padahal it's not ours, bukan milik kita. Don't think that it's yours, bukan milikmu, ya. Dan berikutnya, the reason you only use your gift on people that you like is because you think it's yours. Nah, ini penting. Alasan kenapa kita hanya melakukan talenta kita, karunia yang Tuhan berikan pada kita, hanya kepada orang-orang yang kita sukai, tidak kepada semua orang. Karena kita merasa itu milik kita. Sekali lagi, talenta, kemampuan, kepercayaan, ability yang Tuhan berikan itu bukan darimu. Bukan hasil usahamu. Memang mungkin kalian mengasahnya dengan latihan. Tapi yang namanya talent, yang namanya talenta itu dari Tuhan. Jadi bukan tugasmu untuk menentukan, aku nggak mau mengasihi dia, aku nggak mau mengampuni dia, aku nggak mau main musik kalau sama dia, aku nggak mau ini kalau dilihat sama dia, nggak mau nyanyi, karena nanti aku dihakimi. No. It's not yours, itu miliknya Tuhan. Bagian kita cuma apa? Mengerjakan talenta itu dengan baik. Ingat perumpamaan talenta,
Yang punya 5 talenta dikerjakan dengan baik, berkembang menjadi 10 talenta. Yang punya 3 talenta berkembang dengan baik, dikerjakan berlipat ganda. Yang punya 1 talenta tidak dikerjakan. Percuma, nggak ada gunanya. Karena dia merasa talenta itu punyanya. Padahal itu dititipkan. It's not his, bukan miliknya. Ya, tidak dikerjakan. Akhirnya yang mempunyai talenta itu bilang apa? Oh ya sudah, tak ambil. Saya ambil karena kamu tidak mengerjakan talentamu dengan baik. Nah, anak-anak muda, jangan kamu terjebak pada hal yang namanya hyper individualism, ya. Di mana kalian merasa, wah, semuanya itu berpusatnya di saya. Jadi kalau saya bergerak sedikit, orang-orang akan suka sama saya. Kalau saya berbuat salah sedikit, nanti orang-orang akan menghakimi saya. Stop. Itu cara berpikir yang dibentuk oleh karena sosial media akhir-akhir ini. Nah, oleh karena itu kita buka Roma 11 ayat 36. Firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, berikutnya saya ingin cuplik lagi kalimat yang sangat memberkati saya dan saya ingin sampaikan pada kalian. Dan ini terjadi menjadi sebuah mimpi bagi anak-anak muda. Menjadi sebuah pencapaian, tujuan pencapaian. Saya ingin sampaikan begini. We are not really proud of having money, but we are proud of having more money than the next person. Nah, ini bahaya. Sebetulnya kita itu nggak bangga kalau punya uang. Tapi kita pengen merasa bangga karena kita merasa punya uang lebih dari orang di samping kita. Dan ini very toxic, ini berbahaya. Jangan sampai perasaan ini ada dalam pikiran kita. Ini bisa dilihat dari pembicaraan. Hei, kamu habis beli apa? Oh, kalau aku belinya yang ini. Kelihatannya pembicaraan ringan. Tapi itu bisa menuju pada hal-hal yang jelek. Ya. Yang berikutnya, we're not really proud of being smart, but really actually, we are proud of being smarter than the other. Sebetulnya kita itu tidak bangga kalau jadi orang pintar. Tapi kita merasa bangga kalau kita bisa lebih pintar dari orang lain. Atau kalau saya boleh pakai bahasa yang menohok, keminter. Ya. Kalau kita merasa kita bisa lebih pintar dari orang lain, kita bangga. Padahal tidak ada orang yang lebih pintar dari orang lain. Kalau kamu mungkin jago sepak bola, tapi mungkin kamu tidak jago khotbah, kamu kalah sama saya. Itu keminter, ya kan? Saya jago khotbah, tapi saya tidak jago sepak bola. Ya, itu bukan sesuatu yang perlu dibandingkan. Oh, saya bisa menjawab semua pertanyaan. Itu bukan pintar, itu keminter. Saya sekolah jauh-jauh, saya sekolah tinggi-tinggi sampai S3, hanya untuk mendapat sebuah kesimpulan. Sorry, ini kalimat yang sangat eksplisit. Saya sekolah tinggi-tinggi hanya untuk mendapati bahwa ternyata saya ini BODO di hadapan Tuhan. Nggak merasa tambah pintar, nggak merasa hebat, nggak merasa menggurui banyak orang. Tapi karena memang kita terbatas. Jadi jangan dibanggakan kalau kalian merasa pintar, kalian punya uang. Itu bukan satu hal yang bisa dibanggakan. Nggak ada artinya. Any identity that's achieved, ini penting. Any identity that's achieved rather than received has to be excluding. Artinya, identitas yang di-achieved, ya, bukan identitas yang di-receive, yang diterima, itu tidak boleh dilibatkan. Ya, tidak boleh dimasukkan. Dalam kata lain, kadang-kadang kita ini merasa better karena kita merasa orang lain itu tidak sebaik kita. Nah, ini berbahaya. Kadang-kadang kalau di usia yang lebih tua dari kalian bisa kayak gini. Wah, untung ya rumah kita tidak kena banjir. Orang itu loh banjir, kasihan. Itu kelihatannya bersyukur, tapi itu bersyukur di atas penderitaan orang lain. Dan itu termasuk dalam hyper individualism. Nah, itu kalian mesti berhati-hati. Ya. Nah, itulah bagaimana orang-orang yang memiliki hyper individualism feel good about themselves. Merasa baik tentang diri mereka. Bagaimana caranya mereka merasa lebih baik? Dengan melihat kepada orang lain dan trashing them. Nyampah ke mereka.
Aku lebih baik ya, untung aku tidak seperti mereka. Oh, aku lebih pinter kok. Oh, aku lebih ini. Hati-hati. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai identity, kalian anak-anak muda, what kind of identity do we need? Identitas apa yang kita butuhkan? Ya, ini yang kita butuhkan. Saya ingin langsung sampaikan pada kalian. Kita butuh kasih, kita butuh penerimaan, dan kita butuh penghargaan dari seseorang yang engkau hargai. Kalau kita mau punya rasa percaya diri, kita harus menerima penghargaan dari orang yang kita hargai. Nah, jawabannya satu. Dengan cara sadar, mengerti bahwa Allah itu mencintai kita, mencintai kalian. Dengan cara sadar bahwa pencipta alam semesta itu mencintaimu. Itu akan memberikan kepada kalian, kepada kita semua, the most powerful basis, dasar yang paling kuat untuk memiliki stable identity. Memiliki identitas yang stabil, tidak labil. Jadi identitas kita tidak ditentukan oleh dunia, tapi identitas kita itu kita receive dari Tuhan Yesus, bukan kita achieve dari apa yang kita hasilkan atau lakukan di dunia sana. Ini bekal untuk kalian nanti sampai kalian tua bekerja di luar sana. Apapun yang berhasil kalian raih, ingat Roma 11 ayat 36. Semua dari Dia, semua untuk Dia, kemuliaan hanya untuk Dia. Kalian berprestasi, kalian jadi menteri, good, semua karena Tuhan, bukan karena hasil usaha kita. Kita ini hanya rekan kerja Allah yang hanya ambil bagian kecil. Nah, apakah identitas kita itu berdasarkan performance kita? Jawabannya a big no. Enggak. Identitas kita tidak berdasarkan oleh performance kita, penampilan kita, ya, hasil kerja kita. Dan kita juga tidak perlu kayak orang yang tinggi hati dan kemudian lihat ke bawah. Oh, kalian semua nggak berprestasi seperti saya. Kalau begitu kalian sedang menyingkirkan identitas Kristus, identitas yang stabil dalam hatimu, dalam dirimu. Nah, oleh karena itu saya akan berikan beberapa kalimat yang bisa kalian katakan sehari-hari untuk memiliki identitas Kristus, bukan identitas duniawi. Untuk bisa membuat kalian terhindar dari hyper-individualism. Ya, ada ayatnya, tapi saya nggak bukakan semua supaya nggak terlalu panjang. Yang pertama, you are blessed, we are blessed. God has given you the greatest blessings of all, Himself, dirinya sendiri. Itu berkat yang terbesar untuk kita. Kita ini diberkati, dan kalau sudah diberkati, tidak perlu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Tidak perlu merasa inferior, tidak perlu merasa superior. Semua diberkati oleh Tuhan. Tidak perlu merasa lebih baik atau lebih buruk. 2 Korintus 9 ayat 8, Mazmur 1 ayat 1-3. Nanti renungkan sendiri. Yang kedua, you are appreciated. Engkau itu dihargai. Siapa? Tuhan. God notices you and He appreciates every good choice you make throughout your life. Tuhan itu lihat, Tuhan itu notice. Oh, anakku, oh si A, oh si B. Tuhan itu notice. Dan bukan cuma notice, tapi He appreciates you. Saya pakai present tense ya, artinya selalu appreciate kita. Jadi nggak perlu cari appreciation dari dunia. He appreciates you. Bahkan He appreciates every good choice. Saya berdoa supaya kalian bisa merasakan ketika kalian dalam persimpangan bad choice atau good choice, ketika kalian dengan susah payah berhasil mengambil good choice, kalian akan merasakan sesuatu seperti, oh, kok aku seperti diterima ya? Itu appreciation dari Tuhan, ya. Nggak usah takut. Bahkan ketika orang lain nggak appreciate kamu, appreciate kalian, God appreciates every good choice you make. Ayatnya ada di Zefanya 3 ayat 17. Yang ketiga, you are saved. Kamu sudah diselamatkan. Tidak perlu cari keselamatan. Keselamatan itu tinggal kita kerjakan dengan takut dan gentar.
Nggak perlu bingung-bingung, ya. Kemudian yang berikutnya, you are heard. Kamu itu didengar, kalian itu didengar. Jangan kalian merasa bahwa karena kalian kecil, kalian muda, kalian nggak didengar. Sekali lagi mungkin dunia nggak mendengar engkau, tetapi Tuhan bahkan mengerti isi hatimu yang kamu sendiri nggak tahu ada dalam hatimu, Dia tahu. You are heard. Kalian diterima. Yang berikutnya, you are forgiven. Kalian itu diselamatkan, diampuni. Ya, kalian itu menerima pengampunan. Kalian gak perlu merasa bersalah terus-menerus. Kalian sudah diampuni ketika kalian meminta ampun. Bahkan sebelum kalian minta ampun, kalian itu sudah diampuni. Dan yang terakhir, you are victorious. Kalian itu berkemenangan. Ya. Nah, kalau kalian mau merenungkan poin-poin tadi, kalian bisa maju terus untuk melawan setiap perasaan kecewa. Kalian bisa maju terus untuk melawan setiap budaya yang toksik di akhir zaman ini. Saya tidak mengatakan kalian harus menarik diri dari dunia, enggak. Justru kalian harus tampil, tapi dengan mental Kristus. Bukan tampil seperti dunia tampil. Ya. Jadi ketika kalian dikelilingi dengan orang-orang yang hyper individualism, berusaha independence, ya, melakukan semuanya sendiri, merdeka, tidak ikuti peraturan. Lakukan yang sebaliknya. Terima dirimu bahwa kamu ini dicintai Yesus. Nggak perlu punya state of mind bahwa kamu ini pusat dari segala sesuatunya. Ya, kalau kamu berbuat salah dunia menghakimimu, stop. Kalau kamu menang dunia menerimamu, stop. Nggak. Pusat dari segala sesuatunya itu Yesus. Jesus is the center of it all. Yesus itu pusat dari segala sesuatunya. Roma 11 ayat 36. Semuanya itu oleh Dia, karena Dia, dari Dia. Kemuliaan juga untuk Dia. Kita tidak ambil kredit sama sekali. Kita cuma dikasih satu karunia sebagai penutup. Karunia untuk menikmati. Setiap kebaikan Tuhan, bersyukur karena kebaikan Tuhan. Dan menikmati setiap janji-janji Tuhan. Fulfilling our divine destiny. Oleh karena itu anak-anak muda, pesan singkat dari saya pada sore hari ini, ya, kalau kalian sedang kecewa, percaya Roh Kudus akan berikan kekuatan supaya kalian bisa menang dari kekecewaan. Kalau kalian merasa kalian gak ada artinya, jangan dengarkan itu suara iblis. Kalian diterima, kalian dicintai, kalian diselamatkan, kalian didengar, kalian diampuni, kalian berkemenangan. Ya. Puji nama Tuhan. Mari sekarang terima berkat dari Tuhan. Kalian sudah mendengarkan firman dan terima bekal ini, berkat yang dari Tuhan untuk masa mudamu menyenangkan Tuhan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua anak-anak muda yang bersyukur pada Tuhan, katakan sama-sama, amin. Once again, goodbye. Enjoy your weekend. God bless you.